kami menyanggupi. Amin. Kita punya nama bacaan ke gereja Masjid ini telah Yesaya pasal 48 dibaca ayat 12 hingga 19. Yesaya pasal 48 dibaca ayat 12 hingga 19. Bila menurut Tuhan, menurut kita baca bersama-sama. Dengarlah aku ayatku dan percaya kepada Akulah yang bersama, akulah yang bertemu, aku juga yang Begitulah kamu sekalian yang beriman, siapa yang mereka berdoa sendiri, yaitu Tuhan akan melaksanakan kebenaran Allah dan memberikan kekuatan kepada Tuhan. Aku yang menyatakannya dan yang memanggil dia. Aku yang mendatangkan dia dan kekuatannya. Mendekatlah kepadaku dengan ini. Bedapun tak pernah aku berkata dengan sendiri. Dan pada waktu terjadi apa itu. Dan sebenarnya kata Allah aku mengutukmu. Beliau dengan Tuhan mengutusmu. Yang maha kudus Allah saya, akulah Tuhan Allah. Yang menjadi engkau untuk apa yang berfaedah, yang menuntut engkau di jalan yang salah. Setiap engkau memperhatikan perintah-perintah. Jangan sejahtera Allah seperti sungai yang tidak mengerti. Dan kemudian akan seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Maka sebelumnya akan seperti pasir dan gunung seperti fisik banyak. Namun mereka tidak akan digunakan atau digunakan dari terimalah dengan mengalami firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Berita-berita di televisi atau lewat media sosial, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya itu menggambarkan yang materialistis dan sempurna. Kadang-kadang diposting kemewahan seseorang dengan mobil yang begitu banyak, fasilitas yang mewah, yang menggugah. Kadang orang berpikir lewat itu menjadi standar kebahagiaan dari seorang keluar. Karena semua ada. Pertanyaan adalah, apakah lewat itu mereka bahagia? Apakah lewat yang mereka sendiri itu mereka bisa hidup damai? Bahkan ada seseorang yang ingin bahagia lewat harta benda, artinya mereka menyalahgunakan apakah itu jabatan, kekuasaan dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya korupsi, supaya mereka bahagia. Hal-hal ini yang dipertontonkan ini kadang kita berpikir bahwa lewat itu mereka bahagia, atau lewat itu mereka hidup dalam sejahtera. Lewat ketika seseorang atau sekelompok orang mempunyai banyak harta yang melimpah, uang banyak, jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi ada juga sekelompok orang yang tidak punya apa-apa, tapi hidupnya bahagia. Tapi ada juga sekelompok orang yang hidupnya tidak punya apa-apa, tapi mereka juga enggak. Jadi siklus kehidupan ini
berkah. Tapi ada juga saya minta maaf untuk jemaat ini, saya kira jangan ada persoalan, ada beban hidup, kadang kita bisa stres, lalu stres itu kita tarik ke misalnya bunuh diri. Gitu. Ada kasus di kota-kota sekarang, misalnya saja di Manado itu jembatan apa yang sekarang yang baru dibuat, kadang orang usia-usia remaja, muda, tanpa mereka menyadari bahwa mereka sudah putus harapan, mereka lompat dari jembatan. Ini satu hal yang dipertanyakan, pola hidup mereka, batin mereka, kemungkinan hidup mereka itu terganggu. Dan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, sebab dalam menjadi hidup banyak orang yang merupakan itu damai sejahtera. Damai itu berakar dari batin. Sesungguhnya banyak orang yang tidak berakar dalam kedamaian, maka orang biasanya ke arah tadi. Mereka kecewa, stres, putus asa. Sebab coba tanya, coba cek orang-orang bunuh diri itu. Di kelas balik hidup mereka pasti ada sesuatu batin yang terganggu hingga mereka ikut pola seperti itu. Jadi batin kita harus ada damai, dan damai itu bagaimana harus hadir itu dalam ketaatan, dalam kehendak Tuhan. Jadi kuncinya adalah datang berseru dan berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Katakanlah, Pak, sudah jadi begitu. Masuklah berburu berdoa dalam iman, pasti ada terus memberikan jawaban. Bacaan kita saat ini Yesaya 44 ayat 12 hingga 19 mengingatkan kita semua bahwa umat Israel dalam hidupnya untuk diingatkan kembali, untuk diingatkan bahwa ada Allah yang mendampingi hidup mereka. Perhatikan, dengarkanlah aku ayatku, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang juga yang kemudian. Dan Yesaya mengingatkan bahwa Allah tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan akan datang. Allah yang telah menjadikan dunia ini semua yang ada dalam diri ini adalah milik kita. Ini adalah milik Allah yang sesungguhnya. Dan itu manusia harus menyadari kita dari Allah, dan itu kita hendak menghormati Allah dalam segala tapak hidup. Peristiwa Lot Injil adalah dua manusia yang tidak menghormati Allah, dan Allah murka. Padahal itu sudah disampaikan untuk perbuatan, tapi tidak. Tapi itu Allah menekankan murkanya. Ibu bapak jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika umat Israel kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah, mereka tidak tahu kemana, mereka tidak tahu kepada Allah. Yesaya mengingatkan bahwa apa yang kita jalani sekarang ini adalah milik Allah, termasuk nafas hidup, yang kita rasakan saat ini. Pada ayat 17 firman Allah mengingatkan bahwa Allah lah yang mengajarkan mereka tentang faedah kehidupan, tentang manfaat kehidupan, bagaimana harus dijalani, bagaimana kita menerima berkat, dan bagaimana kita mensyukuri berkat yang Tuhan beri. Allah yang menuntut mereka, tapi kenapa mereka tidak taat? Itu persoalan. Seringkali juga dalam hidup kita, banyak kita sudah tidak mau lagi menerima teguran dan sebagainya. Perhatikan mereka acuh-acuh juga dengan perintah orang yang disampaikan. Kita jelas sekali. Perhatikan anak kita, mereka itu sesuatu berita kalau wanita masih berharap juga mereka beralih ke hal kita selalu bersuara untuk mengingatkan mereka memberikan pola hidup yang dulu orang
juga punya jabatan lebih sombong dan merasa harus dihargai. Ada juga yang merasa paling pintar dalam hidup karena kita yang tidak mau diatur. Karena kita banyak memberikan persembahan karena hal itu karena kita sudah banyak duit, sudah banyak makan, tidak bisa diatur. Ada juga yang menghakimi sesama. Apa yang membuat kita menjadi Tuhan bagi sesama kita? Karena kita lupa diri, kita lupa apa yang kita miliki. Dunia ini termasuk apa sedikit asalnya. Tuhan bersama. Jika perilaku seperti ini, itu kita harus sadar. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah ini, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak mengering dan kebahagiaan akan berubah seperti gelombang ke bawah laut. Apa kuncinya adalah hati dan dasar semuanya kerendahan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, menjelang berakhirnya ibadah kita di saat ini, jemaat diundang berdiri. Sekali lagi kita puji Tuhan lewat pintu jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 2. Berkumandang suara dari sana, kita cahyamu, banyak jiwa dalam dosa, kita cahyamu, kita pergilah dengan selamat serta terimalah berkat Tuhan untuk Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai